550, Pak. Baik. Salawat dan salam tentu saja selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliaulah dan tentu saja beliaulah sebagai Khatimul Anbiya, Nabi penutup, penyempurna ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, tentu saja tema besar di dalam ngaji bareng kali ini adalah muhasabah di kala susah, manfaat dan keutamaan. Tema ini menjadi relevan insya Allah dikaitkan dengan kondisi yang saat ini sama-sama kita alami. Tentu saja terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir pada saat ini yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ngabarin gitu ya, ngaji bareng Iluni FAUI, sekaligus berpartisipasi insyaallah secara aktif dalam mendalami kegiatan ngaji bareng pada kesempatan Sabtu sore ini. Selanjutnya izinkan saya selaku moderator di dalam kegiatan ini untuk memandu kegiatan acara ini untuk membacakan beberapa hal yang berkenaan dengan tata tertib acara sebagai berikut. Tata tertib acara dengan tema muhasabah di kala susah, manfaat dan keutamaan. Yang pertama, peserta memastikan bahwa daya perangkat on charging, on battery, power bank yang akan digunakan cukup selama kegiatan acara ini. Yang kedua, peserta memastikan ketersediaan dan kelancaran koneksi internet yang akan digunakan lancar dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, peserta harap mengaktifkan video selama program berlangsung dan mohon juga standby di hadapan kamera agar terkonfirmasi sebagai peserta kegiatan. Yang keempat, peserta menggunakan headset atau earphone untuk maksimal ya, supaya optimal juga. Kemudian yang kelima, peserta dimohon untuk mengenakan pakaian bebas rapi. Yang keenam, mohon tidak untuk makan, minum, dan merokok saat video dalam mode on. Yang ketujuh, host akan menonaktifkan suara setiap akun peserta selama kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, narasumber memulai pemaparan sesuatu dengan waktu yang akan ditentukan. Kemudian yang kesembilan, segala bentuk tanggapan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan mohon kiranya dapat dituliskan terlebih dahulu di dalam kolom chat yang tersedia. Dan yang terakhir, seluruh peserta dapat merekam jalannya kegiatan acara ini untuk konsumsi pribadi, namun tidak diperkenankan untuk mempublikasikan dalam YouTube atau media sosialnya untuk kepentingan di luar kepentingan pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata tertib kegiatan acara ini. Harapannya semoga dengan kita mematuhinya dan kita menjalankannya, kegiatan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat yang baik ini, semoga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan lancar, serta ilmu yang manfaat yang kita peroleh insya Allah di dalam kegiatan di acara sore kali ini. Kemudian insya Allah ya, dalam kegiatan ini kita sudah ada sekitar 103 orang yang sudah join di dalam Zoom meeting ini. Kita masih menunggu yang lainnya, ada sekitar 200 yang sudah terregister dan terdaftar. Sambil menunggu yang lain, saya akan menyampaikan
beberapa hal juga nanti, bahwa kegiatan ngabarin ini, mohon maaf, saya ralat bahwa kegiatan ini tentu saja sudah yang kelima kalinya gitu ya. Jadi pertemuan kita yang kelima, dan kali ini ngaji bareng Iluni FAUI kali ini insya Allah kedatangan narasumber yang istimewa, guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau lazim kita kenal dengan Pak Agim. Beliau tentu saja adalah sosok pendakwah atau dai yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, dan kita juga tahu bahwa beliau sering aktif mengisi kajian-kajian dakwah dan juga tentu saja dikenal sebagai pendiri dari Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung. Insya Allah beliau akan memberikan pemaparan materi, tausiahnya dan nasihatnya kepada kita semua, sehubungan juga dengan tema yang hari ini menjadi satu tema yang menarik gitu ya, muhasabah di kala susah, manfaat dan keutamaan. Bagaimana nanti hal-hal apa yang akan disampaikan terkait dengan tema ini, insya Allah akan beliau paparkan. Sambil menunggu Pak Agim untuk masuk ke dalam forum ini, kita akan mendengar sambutan. Oh, mohon maaf ya, kita masih menunggu dulu Pak Agim untuk login ke dalam forum kita. Baik, kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu dari Ketua Iluni FAUI, Ibu Aswaya Ratam. Silakan untuk memberikan pendahuluan untuk sebelum kita memulai acara dengan Pak Agim nanti. Mas Denny? Ya. Ya, suara saya sudah terdengar ya. Oke, sudah. Pak Agim sudah join dengan kita, Mas? Dalam waktu dekat, sekitar insya Allah dalam waktu ya mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi ya. Oke, mungkin kita tunggu saja sebentar ya Mas Denny ya. Oke, baik. Dan sebenarnya Mas Denny, ini acara ngabarin FAUI yang kelima loh sudah. Betul. Tadi sudah saya informasikan. Iya, tanpa terasa memang berjalan begitu nikmatnya mungkin kita rasakan acara ngaji bareng atau kajian bareng bersama ini, sehingga memang adalah selalu permintaan dari rekan-rekan alumni untuk kita terus melaksanakan, dan sampai tahun ini adalah sudah yang kelima akhir tahun ini, Mas Denny. Alhamdulillah ya, Bu Aswaya. Memang dengan kegiatan online ini kita juga bisa lingkupnya bisa lebih luas gitu ya, dan acaranya juga temanya bisa menjangkau hal-hal yang cukup kompleks juga, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa
istiqomah nih, rutin, konsisten untuk bisa menjalankan kegiatan Amin. seperti ini. Harus. Tapi kita belum telat dari waktu ya. Ini masih 3:51 kan? Ya, belum. Insya Allah belum. Jadi kita pukul 16 tepat kita akan memulai. Agim akan, timnya sudah join juga di kita saat ini. Kita masih menunggu beliau. Tentu saja tema kali ini menjadi satu tema yang cukup menarik gitu ya. Muhasabah ini kalau kita definisikan, tapi tentu saja nanti saya bukan narasumber utamanya gitu ya, sebagai satu bentuk evaluasi penyikapan apa yang harus kita lakukan dalam satu kondisi yang sulit gitu ya, atau kondisi yang susah seperti apa nanti. Ya tentu saja dari sisi perspektif agama, bagaimana kita bisa melihat dan memandang sejauh mana satu kesulitan itu punya satu nilai sebetulnya, dan kita melakukan satu proses evaluasi gitu ya dari waktu ke waktu, dan di akhir tahun ini tentu saja kita menjalani satu keadaan yang cukup sulit gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Barangkali mungkin juga ada yang diuji gitu ya dengan adanya kondisi sakit. Ya, kita berharap semoga semuanya diberikan kesehatan gitu, dan kita juga berharap insya Allah kita tetap senantiasa bisa menjaga hal-hal yang apa namanya bisa berimplikasi kepada apa namanya ya kondisi saat ini ya gitu ya. Apakah sudah ada informasi bahwa Pak Agim sudah join? Saat ini sudah 128 yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas antusiasme para peserta sekalian. Insya Allah kita sama-sama di sore ini mengkaji dan menambah ilmu, menambah manfaat kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan. Karena waktu kita adalah 1 jam 16 sampai dengan jam 17, sesuai dengan ketersediaan waktu narasumber. Jadi nanti barangkali mungkin tidak semua hal-hal respon atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa terakomodir gitu ya. Tapi kita coba untuk nanti melakukan kompilasi gitu ya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jika tidak bisa direspon atau belum sempat untuk dijawab pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan untuk bisa mengelaborasi lagi atas hal-hal yang Bapak Ibu pertanyakan. Ya, ya betul Mas Denny. Namun demikian beberapa pertanyaan dari peserta memang sudah kita tampung Mas Denny ya. Jadi betul Bu. Sempat ya. Waktu 1 jam ini. Alhamdulillah antusiasme calon peserta juga cukup banyak karena sudah menyampaikan juga pertanyaan sebelumnya kepada kita sebagai panitia. Jadi nanti kita akan sediakan waktu, mudah-mudahan beliau nanti berkenan untuk merespon secara ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi semua Bapak Ibu ya atas jawaban yang nantinya tentu saja akan beliau sampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan hadir Agim. Sambil menunggu beliau, tentu saja kita
ingin menyampaikan bahwa acara ngabarin ini merupakan satu acara program kegiatan yang dijalankan oleh ILUNI FAUI di bawah pimpinan Ibu Atsoya, tentu saja menjadi satu program yang cukup bisa memberikan kita nuansa keilmuan gitu ya, menambah pengetahuan kita, dan kita berharap di tahun mendatang bisa lebih rutin gitu ya, bisa juga lebih aktif lagi, kita bisa memberikan kontribusi, dan tentu saja mudah-mudahan bisa dengan menghadirkan narasumber-narasumber ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang memiliki pemahaman, memiliki kompetensi, dan bisa memberikan hal-hal yang baik buat kita, tentu saja dalam nuansa keislaman, perspektif keislaman. Dan sambil menunggu, kita mungkin Ibu Ketua ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali, barangkali? Ya, atau ya, silakan. memang kegiatan kita sangat padat ya dari tahun lalu, tahun ini apalagi justru mempermudah kita bergerak, sangat lincah ILUNI FAUI bergerak di tahun ini. Namun rasanya akhir tahun kita tidak boleh lagi terlalu pace-nya tidak boleh lagi kekencangan. Jadi memang awal bulan Desember inilah satu-satunya kegiatan ILUNI FAUI, nanti sampai dengan tutup buku, Mas Denny, sudah tidak ada lagi nih kegiatan ILUNI FAUI. Mudah-mudahan awal tahun depan, Januari, sudah siap beberapa program yang akan dilaksanakan. Banyak sekali yang menarik. Jadi, perkembangan ILUNI FAUI yang sangat cepat ini ternyata ditanggapi atau direspon positif sekali oleh para alumni, termasuk alumni-alumni yang muda ya, Mas Denny. Sehingga tidak hanya ILUNI FAUI yang intinya yang bergerak, tapi hampir seluruh alumni di setiap angkatan dan khususnya yang alumni muda, mereka pun bergerak melakukan kegiatan untuk alma mater, dan khususnya di tahun ini kita sadari bahwa peluang untuk kita bekerja, begitu ya Mas Denny ya, pastilah lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi inilah yang kita tidak boleh lepas atau berhenti menyemangati adik-adik kita yang baru selesai kuliah selama 4 tahun. Biasanya pasti yang namanya alumni FAUI kan ya biasanya mudah kita untuk ditempatkan di suatu instansi atau kita bekerja, melamar pekerjaan dan sebagainya. Nah ini dirasakan kenyataannya memang peluang itu menjadi lebih sempit. Sehingga situasi ini tidak kita diamkan begitu saja ya, Mas Denny. Kami, ILUNI FAUI bersama tadi alumni-alumni muda, melakukan mentoring, melakukan pengayaan ilmu kepada si adik-adik, sehingga nantinya mudah-mudahan kita doakan, seperti tadi Mas Denny sampaikan, mudah-mudahan segera selesai juga ini si virus corona ya, yang memang virusnya ganas, mudah-mudahan segera tuntas dan kita bisa normal kembali hidupnya. Sekarang kita anggap new normal, tapi harusnya kita kembali ke real normal gitu ya Mas. Baik Bu Ketua, alhamdulillah. Agim insya Allah sudah join. Ahlan wa sahlan. Mohon maaf, AA. Saya belum melihat di dalam. Apakah sudah masuk beliau? AA sepertinya sudah masuk, Mas Denny. Oh baik. Oh ya, alhamdulillah. Sebentar. Oke, kita bisa langsung Mas Denny. Baik. Baik, assalamualaikum AA. Ahlan wa sahlan. Kita akan masuk ke agenda untuk sambutan dari Ketua Umum ILUNI FAUI, Ibu Atsoya Ratam, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Mas Denny. Ya.
Saya mungkin cepat karena waktunya sudah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak pernah berhenti memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan serta memberikan ampunannya atas setiap kesalahan yang kita perbuat. Salam dan salawat juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pada penghujung tahun, biasanya kita mulai menyusun rencana masing-masing ke depan. Setidaknya 1 tahun lagi ke depan. Apa yang ingin kita capai di tahun depan, apa yang ingin kita tingkatkan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, rencana keluarga kita ke depan apa, untuk usaha, bisnis, pekerjaan, dan karir, dan lain sebagainya. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu memperhatikan keadaan atau melihat keadaan atau kejadian yang telah lampau. Apa yang telah kita perbuat 1 tahun belakangan ini. Sisi baik dan buruknya. Apakah perilaku kita sejauh ini membawa hal yang positif atau bahkan negatif atau bahkan sempat membuat orang lain menjadi tidak enak atau mengalami kerugian dan seterusnya. Intinya adalah kita mengevaluasi dan menilai diri kita sendiri. Self-reflection. Itulah tema kita sore hari ini. Sadar bahwa diri kita ini banyak kekurangannya. Tahun 2020 bukan lagi spesial, sangat spesial. Spanish flu pandemi yang selama 2 tahun menghantam di tahun 1918, sejarah berulang lagi di awal tahun 2020. Tidak terelakkan virus ini dan bahkan di bulan Desember, kalau kemarin kita mendapatkan informasi, Indonesia mencatat angka tertinggi korban yang terpapar COVID-19. Yang terjadi di awal tahun ini dan diprediksi sampai akhir tahun 2021 adalah sangat berat dan sulit dilalui. Kesehatan dan ekonomi tentunya menjadi perhatian yang paling utama tanpa mengabaikan sendi kehidupan lainnya. Mungkin kita mempertanyakan kondisi ini, namun sesungguhnya kesabaran dan ketakwaan kita yang sedang diuji. Apakah kita hanya mengeluh saja atau malah mempertanyakan kondisi yang terjadi ini? Rasanya perlu kita renungkan kehendak Allah, Allah yang maha berkehendak atas apa yang ditetapkannya bagi kita saat ini. Tidak semata pandemi virus corona, mungkin terdapat hal lain atau kejadian lain yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, karir kita, pekerjaan kita sepanjang tahun ini. Maka renungan akhir tahun membuat kita menjadi lebih mawas diri dan harus melakukan koreksi diri, khususnya hubungan vertikal ke atas dalam bentuk perbaikan kualitas ibadah. Dari sinilah baru kita bisa berangkat untuk menyambut lembaran baru di tahun 2021. Mempersiapkan diri kita, mental, spiritual kita, menyiapkan suatu resolusi diri bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Agim yang telah berkenan bergabung di acara Ngabarin FAUI yang kelima di tahun 2020 dan kepada Abang Mbak alumni peserta Ngabarin FAUI. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat terus, tidak kendur sedikit pun menjelang akhir tahun ini dan mengawali tahun 2021. Demikian mungkin Mas Denny, saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah pemaparan dari Agim. Tanpa berpanjang kata, saya meminta kesediaan untuk Agim bisa memberikan nasihat kepada kita. Insya Allah dalam waktu 60 menit, mohon waktunya dan dipersilakan kepada silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak bisa bicara kalau masih di mood dari sana ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, terima kasih atas kehormatan bisa bergabung dalam acara ini. Sangat menarik tentang kalimah muhasabah, karena
di dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu pun untuk siapa yang melakukannya. Jadi kita ini betul-betul ancam aslinya oleh diri kita sendiri. Keburukan, kesengsaraan, kehinaan yang menimpa itu mutlak adalah tergantung amalan kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya yang paling beruntung adalah kita. Karena semua kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau ikhlas, kita yang paling mendapatkan manfaatnya. Walaupun sepertinya kita menolong orang lain. Contoh, kita bersedekah. Sebetulnya yang disedekahi dengan kita yang bersedekah jauh lebih beruntung kita. Kita yang ditolak bala, kita yang digugurkan dosa, kita yang lipat gandakan rezekinya, kita yang dimudahkan urusannya. Jadi kalau sedekah dengan ikhlas, kitalah yang paling beruntung. Demikian pula kalau kita berbuat buruk. Sebetulnya setiap keburukan yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah, dicatat, dan pasti kembali kepada kita. Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kedatang padamu itu dari Allah hakikatnya, dan keburukan yang menimpa padamu itu dari dirimu sendiri. Keberanian kita bermuhasabah itu adalah karunia yang sangat besar. Kita sedang duduk, di bawah ada ular yang membahayakan dan kita tidak melihatnya. Lalu dari depan orang lain ada yang memberitahu, bagaimanapun perkataannya, bagaimanapun nadanya, berarti itu merupakan nikmat. Karena kita jadi tahu apa yang berbahaya bagi diri kita. Berikut ini ada 5 teknik bermuhasabah. Oh iya, kenapa orang sulit berubah? Orang sulit berubah itu, walaupun terus umur kita bertambah tua, walaupun ilmu bertambah, pengalaman bertambah, tapi perilaku belum tentu akan berubah. Karena perubahan perilaku ini sangat dipengaruhi oleh keberanian kita untuk jujur melihat apa yang harus kita ubah. Nah, kalau Bapak Ibu sering bermuhasabah ke laboratorium, lab, kita jadi tahu kondisi darah kita, urin kita, dan sebagainya. Dengan mengetahui seperti itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah kita lebih repot. Karena kita sudah bermuhasabah tentang kondisi fisik kita lewat laboratorium. Yang harus kita muhasabahkan adalah bagaimana muhasabah tentang akhlak kita, dan akhlak kita itu tergantung dari hati. Ada 5 tekniknya. 1, dalilnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. 1, saya mohon maaf kalau diselang-seling dengan batuk ya. Insya Allah aman, sudah diswab 2 kali ya, dan rapid dan negatif. Alhamdulillah. Dalam hal ini negatif itu jadi bagus ya. Lanjut hadirin. Baik ya, selanjutnya adalah 1 yang harus kita lakukan kalau kita ingin bermuhasabah, kita harus punya waktu untuk jujur diri. Ada beberapa cara. Ya, ini bagusnya di tempat yang sepi, tidak terganggu, tidak ada orang. Cobalah tulis di kertas dengan jujur saja keburukan-keburukan diriku. Harus berani begitu ya, dan tidak boleh kertas ini dilihat siapapun. Karena kalau kita takut ketahuan orang, kecenderungan kita menjadi tidak jujur. Tulis saja, diurut dari atas sampai ke bawah, pikirannya hanya duniawi atau tidak,
hanya memikirkan nafsu atau tidak, mata banyak mana yang dilihat, kebaikan atau keburukan, telinga apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah. Telinga tuh nggak dengar apa saja. Mulut ya lebih banyak menyebut nama Allah atau menyebut yang lain, terus diurut. Nanti zina mata, zina pikiran, kemudian sombongkah diri saya, lihat kesombongan kita, ujubkah, ujub itu merasa paling hebat, merasa paling penting, merasa paling berjasa, apakah saya orang pendengki atau tidak. Terus diurut, oh ternyata saya emosional, saya ini pelit, saya itu orangnya kasar. Terus tulis. Makin kita berani melihat diri kita dengan detail tanpa harus diketahui orang, itu awal yang luar biasa. Dan itu nikmat dari Allah yang luar biasa. Ya, tidak banyak orang yang berani melihat dirinya detail. Ya, lihat cek lab yang paling detail itu ternyata paling banyak menemukan potensi-potensi bahaya ke depan. Nah, kalau mau lihat potret boleh juga tuh, potret yang waktu di wisuda S1, S2, lihat potretnya. Tanyanya begini, "Hey, kamu teh calon ahli sorga atau calon ahli neraka?" Lihat wajahnya yang suka dibangga-banggakan itu. Kamu teh cinta Allah atau cinta dunia? Kamu teh ahli taat atau ahli maksiat? Di balik toga yang dipakai ini tuh benar hatinya baik atau banyak dosa? Lihat potret, lihat wajah kita, lihat mata kita. Jujur saja kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh diri kita sendiri. Makin berani kita jujur, melihat diri kita, nanti kita akan kaget. Ternyata pujian, penghargaan, penghormatan kepada kita tuh sebetulnya tidak cocok dengan diri kita yang sesungguhnya. Karena kita dihormati orang lain, karena Allah menutupi aib, menutupi maksiat, kekurangan, kejelekan kita. Dan penghinaan orang kepada kita juga sebetulnya lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kalau saja kita berani jujur, ya simak saja orang-orang yang menghina kita, tulis oleh kita. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang asli, yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu sebetulnya masa lalu kita, kebusukan hati kita, pikiran kita, aib-aib yang kita tutup-tutupi siang dan malam. Tapi Allah tahu. Jadi artinya selama ini kita dihormati orang lain karena Allah menutupi aib, kejelekan, kekurangan kita. Insya Allah kalau kita sudah berhasil jujur, kita tidak akan bangga dan merasa tersanjung dengan pujian, penghargaan. Dan kita tidak mudah terluka ketika kita dihina, diremehkan orang. Karena semua itu tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. 2. Teknik yang kedua adalah kalau kita ingin jujur, kita harus punya cermin diri. Cermin itu adalah benda yang jujur untuk memberitahu tentang casing kita. Ya, coba kalau kita bercermin, dia akan memberitahu kita apa adanya. Dan kita senang ketika cermin memperlihatkan hal-hal yang ya misalkan ada kotoran di mata, di hidung, di gigi, dan kita tidak ada komplain kepada cermin, dan kita dengan serta-merta langsung kita rapihkan wajah kita, kita perbaiki keadaan kita. Nah itu untuk lahiriah kita memerlukan cermin. Tetapi untuk hati kita, kita perlu orang yang dekat dengan kita, yang lebih tahu dibanding yang lain, yang di luar. Kalau dosen mungkin hanya sejam, 2 jam dengan mahasiswa, tetapi kalau dengan pendamping hidup, istri atau suami, itu lebih intens. Dengan anak-anak, dengan orang tua, atau kalau ada khodimat yang bantu-bantu, atau yang punya supir, mereka lebih banyak tahu, lebih banyak berinteraksi dengan kita, maka lebih banyak tahu tentang diri kita. Itu adalah karunia Allah kalau kita buka akses sehingga
mereka bisa menyampaikan hal-hal yang harus kita perbaiki pada diri kita. Sesungguhnya kita tidak memerlukan pujian, yang kita perlukan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita jadi memperbaiki diri. Ya, naluri kita ingin dipuji, tetapi kalau orang yang terlalu senang dipuji, itu kecenderungannya jadi sibuk dengan casing, bukan memperbaiki isi. Ya, orang-orang yang sangat suka dipuji orang itu fokusnya itu membangun casing, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan. Bukan tidak boleh punya casing, boleh saja, itu kan Allah yang membagi. Tetapi jangan sampai mengabaikan isinya. Ya, kita lihat yang ditangkap itu kan secara casing duniawi, bagaimanalah berkedudukan, berharta, bergelar, tetapi kalau isinya pencuri, ya mencuri, ya begitulah hasilnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, buka ini akses, jadi beruntung bagi yang punya pendamping hidup, bisa peka, punya keberanian, dan punya kemampuan untuk menyampaikan koreksi kepada kita. Dan kita harus membuka itu pada diri kita, walaupun secara nafsu ya, pasti kita ini tidak suka dikoreksi, tidak mau ya. Tetapi kita lebih memerlukan koreksi. Jangan sampai awet keburukan kita ini. SMP pemarah, SMA emosional, kuliah begitu juga, terus sampai menjelang pensiun tuh sama kelakuannya tuh, mudah tersinggung, mudah marah, sebel ke orang, suka nyakitin. Lah kalau gitu gagal jadi tua. Kenapa ini? Nah ini karena kurang keberanian untuk jujur diri. Harusnya berterima kasihlah kepada pendamping hidup yang bisa menjadi jalan kita menjadi lebih baik karena mampu menyampaikan hal-hal yang harus kita perbaiki pada diri kita. Jangan suka sibuk bela diri walaupun pengen bela diri ya, harusnya masih sibuk mensyukuri dan berterima kasih. 3. Yang ketiga, teknik untuk muhasabah itu adalah dengan datang kepada yang lebih ahli. Ya, seperti halnya sederhananya kalau kita sakit datang ke dokter. Dokter dengan melihat gerak-gerik kita, nada suara kita, cara kita, itu sudah mulai terdeteksi penyakit kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik, yang hatinya lebih bersih, yang ibadahnya lebih bagus, ilmunya lebih luas dan diamalkan, itu berjumpa dengan orang-orang yang lebih berkualitas itu, kita jadi tahu positioning kita nih. Oh, ternyata saya ini baru di sini. Nah, dari begitu kita bisa mengetahui goal atau target yang semestinya kita miliki, ya. Nah, tapi kalau kita bergaulnya dengan maaf ya yang kurang-kurang bagus akhlaknya, yang sedikit ilmunya, niscaya kita merasa bahwa diri kita ini sudah bagus, sudah soleh, dan ini rugi bagi kita. Karena yang kita perlukan tuh bukan merasa pintar, tetapi menjadi pintar. Bukan merasa sudah baik, tapi menjadi lebih baik. Maka kita harus betul-betul punya guru, teman, orang-orang yang memiliki standar akhlak lebih baik dari kita, sehingga bertemu dengan beliau, kita akan mengetahui, oh posisi saya tuh baru seperti ini. Saya punya target, atau dengan nasihat dan saran beliau, kita bisa terupgrade menjadi lebih baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, ini manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Mustahil semua orang suka kepada kita, mustahil. Dan orang yang tidak suka kepada kita itu adalah salah satu karunia Allah. Mereka punya waktu lebih untuk terus mencari kekurangan kita, mereka pun dengan sukarela tuh ya, sampai tidak bisa tidur, mencari-cari kesalahan kita, kekurangan kita, dan menyebarkannya, sehingga kita jadi tahu, sebetulnya kita tidak terancam sama sekali oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kita terancamnya oleh keburukan kita. Kan di akhirat tuh dia dapat dari kerjaannya sendiri, kita dapat dari perbuatan kita sendiri, ya kan? Nah, harusnya kepada orang-orang yang berbuat kurang baik kepada kita,
menghina atau mengkritik atau menyebar aib dan sebagainya, mendingan kita manfaatkan aja. Kita bersyukur bukan kita yang jadi dia. Satu tuh ya, kalau ada orang yang kurang baik. Yang kedua, kita pun bisa belajar, oh orang ini kelakuannya buruk, berarti saya tidak boleh melakukan keburukan yang sama seperti dia. Allah sudah menakdirkan saya diperlakukan buruk oleh seseorang, berarti ini pelajaran. Jadi yang kedua ladang ilmu, yang ketiga ladang evaluasi diri. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Saya pernah berbuat buruk kepada orang lain dan sekarang ini balasannya datang dalam bentuk yang berbeda dari orang yang berbeda, tapi bisa jadi ini merupakan tabungan keburukan kita yang dibayar di dunia ini. Yang keempat menjadi ladang istighfar, karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakiti, ya. Jadi istighfar kita kurang bagus, sholat kita kurang khusyuk, tapi Allah sayang ke kita, mau digugurkan dosa kita, yaitu dia kadang sakit lahir, sakit hati datang. Dan itu penggugur dosa. Yang keempat, kelima kita bisa ladang amal untuk idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau dia bisa berbuat jelek, kita bisa berbuat baik. Pasti beda kelasnya. Tidak boleh kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek, dia menghina, kita menghina. Kalau gitu, maaf, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya hanya meniru keburukan orang lain. Saya kira ini para alumni ini harus punya standar yang lebih baik daripada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Dan tentu yang terakhir adalah kita bisa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Karena kalau kita doanya dikabulkan, semua kebaikan orang yang kita doakan, insya Allah pahalanya mengalir juga kepada kita. Dan yang terakhir tekniknya adalah, yang kelima adalah tafakuri apapun yang terjadi ya, di sekitar kita ini. Seperti ya berita-berita Donald Trump, itu tidak usah hanya sekedar jadi bahan obrolan. Tafakur, oh kalau jadi pemimpin inkonsisten seperti ini, post power syndrome, oh pelajaran apa nih yang Allah berikan dari semua ini? Oh, saya tidak boleh. Wah banyak, kita berjumpa dengan teman, berjumpa dengan tetangga, berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan anak, berjumpa dengan orang tua, siapapun itu bisa jadi ilmu. Bahkan kita lihat perilaku hewan pun bisa jadi jalan evaluasi diri. Ya, pernah melihat tayangan YouTube tentang ibu-ibu di Kolombia yang datang ke kebun binatang lalu memukul kandang singa, teralisnya, lalu singa itu berbalik, kemudian berdiri dan seperti yang menerkam, ternyata memeluk ibu ini. Dipeluk dengan penuh kasih sayang dan kerinduan. Ini binatang, ini singa, binatang buas. Tapi mengapa begitu sayang dan merindukan? Tidak mungkin ada video ini kecuali ini dengan qadarullah, takdir Allah, dan pasti ada pelajaran di sana. Kalau kita melihat seperti itu harus tafakur. Kalau singa saja begitu sayang, rindu, memeluk, ternyata ibu ini 6 tahun yang lalu waktu singa kecil pernah mengurus singa ini, menolong. Dipeluk, diberi minum, dimandikan, disusui, dan singa tidak melupakannya. Apa rahasianya? Ya dua lah, ibu ini punya keikhlasan, punya kasih sayang dan ketulusan. Rupanya ini tembus ke binatang juga, walaupun binatang buas akan sayang dan rindu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, ini tayangan apa? Oh, sejauh mana saya menyayangi anak saya? Apakah hanya kata-kata saya sayang padamu? Nah, lah ibu itu tidak banyak bicara ke singa, tapi singa bisa memahaminya. Nah, tayangan seperti ini banyak. Juga banyak kejadian yang harusnya bukan banyak komentar kita ini, tapi banyak tafakur. Apa nih pelajarannya? Apa yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Telah tertangkap korupsi dengan Erloji berapa? 750 juta dan sepatunya. Kita tafakur, apa sih kelebihan Erloji Semak? Kenapa orang
Kan arloji itu intinya kecepatannya sama. Ya boleh ingin arloji bagus ya. Tetapi ternyata tidak jadi mulia dengan barang mahal. Bahkan menjadi jalan kehinaan. Pelajarannya apa? Saya tidak boleh diperbudak oleh dunia ini. Lihat orang-orang yang senyum, ramah. Kenapa saya nyaman dekat dengan beliau? Karena beliau rendah hati. Saya rendah hati atau tidak ya? Ketemu lagi dengan orang yang beragagah, beregege, petantang, petenteng, ngomongnya nggak enak. Kenapa saya nggak enak? Sombong, merendahkan orang, ujub. Saya gitu nggak ya? Jadi enak hadirin. Tiap waktu kita bisa belajar banyak dari tayangan, dari orang yang kita jumpai. Asal yaitu syaratnya adalah untuk muhasabah diri. Jangan sampai casing kita aja yang kita bagus-bagusin, tapi isinya lalai kita perbaiki. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Ayo, nggak apa-apa kalau Allah ngasih casing harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, itu kan Allah bagikan sesuka Allah saja. Tidak harus orang baik saja yang diberi casing. Silakan saja syukuri casing yang ada, tapi pastikanlah pribadi kita, akhlak kita, buah dari hati kita jauh lebih baik dari casing apapun yang Allah titipkan kepada kita. Karena kemuliaan bukan pada casingnya, kemuliaan pada isinya. Makanya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu yang kalau dia baik, baik seluruhnya, dan kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Mudah-mudahan ini banyak waktu di bulan yang ini teh musibah atau apa adanya wabah ini. Kalau bagi orang yang beriman ini rahmat ya. Karena Rasulullah bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali orang beriman. Inna asabatus sarra syakar. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi nikmat yang datang itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan itu kalau bisa bersyukur ya. Seperti tadi casing yang diberikan oleh Allah tuh biasa aja itu. Karena orang-orang jahat juga dikasih casing. Tapi kalau kita bisa mensyukuri ini nikmat dari Allah, digunakan untuk mendekat kepada Allah, manfaat untuk hamba Allah lainnya, barulah jadi kebaikan. Wa idza asabathu dharra, dan ketika Allah memberikan mudaratan, sabar. Dia bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Nah, seperti wabah ini, di sini banyak kebaikan ya. Allah tidak mungkin menakdirkan ada wabah ini tanpa banyak hikmah di dalamnya. Makanya kalau hanya terus memikirkan wabahnya tanpa memikirkan hikmahnya, ya ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu jaminan Allah dalam hadits qudsi. Carilah hikmah yang banyak, di antaranya kesempatan emas, waktu yang luang untuk evaluasi diri dan memperbaiki diri. Kalau tidak keberatan, bagaimana nih kalau kita punya hari-hari yang PDLT? PDLT itu artinya perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Karena tidak ada yang mengancam diri kita selain keburukan diri. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Karena Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Itu Bapak Ibu, sudah 30 menit ini menyampaikan hal ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jelas caranya terima kah? Iya, alhamdulillah AA. Ya, alhamdulillah. Barangkali mungkin bisa dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita AA.
Ya, Betul kan? silakan. Iya. Sebagai catatan tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan ada 5 teknik terkait dengan muhasabah. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, bisa dielaborasi kembali barangkali yang terkait dengan poin tafakur tadi di poin terakhir atas setiap yang terjadi di sekitar kita. Saudara kita ini menanyakan gimana menyikapi adanya pandemi selama setahun ini, muhasabah seperti apakah yang dianjurkan serta perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Itu kan baru sudah tekniknya, Man. Iya, baik Kak. Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya tetap istiqomah di jalan kebaikan? Ada pertanyaan dari saudara kita. Salah satunya pertanyaan yang cukup singkat, bagaimana tetap istiqomah di jalan kebaikan? Jadi hati ini memang hati. Suatu saat Rasulullah seorang bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Maaf, kepada Ummu Salamah. Kemudian ini ada feedback sepertinya ya. Ada yang bisa dikecilkan volumenya ya. Nah, maaf ya. Seorang sahabat, ketika Rasulullah bersamamu, apa doa yang paling banyak dipanjatkan Rasul? Ternyata doa yang paling banyak sekali dipanjatkan Rasulullah adalah doanya begini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi memang kita harus sangat serius minta ini karena hati ini ditanya kenapa Rasulullah selalu doa itu, karena hati ini seakan ada di dua jari Allah yang dibulak-balik oleh Allah. Kalau Allah mau berikan nikmat iman, nikmat. Kalau dicabut-cabut, seperti kita sekarang ini ya, alhamdulillah bisa begini dengan hidayah taufik Allah. Kalau Allah mau cabut, udah repot kita ini. Berapa banyak tuh kita saksikan. Asalnya menggunakan niqab, lama-lama dibuka, lama-lama buka hijabnya, lama-lama malah keluar dari Islam. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kembali. Nah demikian betapa rawan sekali. Nah apa yang menyebabkan kita tidak istiqomah? Biasanya yang pertama itu adalah karena kita ini akan menurunnya kalau duniawi ini sudah mendominasi pikiran kita. Jadi kalau udah hati kita, pikiran kita terdominasi oleh duniawi saja, itu turun tuh. Wah gimana dong? Saya kan harus kerja. Jadi caranya begini, tiap ingat dunia, langsung ingat ke pemiliknya. Siapa? Allah ya. Jadi kalau udah ingat rezeki, ingat Allah. Pokoknya kalau kita mengingat sesuatu dan tidak kembali ke Allah, nanti Allah memberikan alarm dalam bentuk gelisah. Nah, gelisah ini adalah peringatan dari Allah bahwa engkau melupakanku. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, yang kedua adalah kenapa kurangnya ilmu biasanya, karena pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau ilmu agamanya kurang signifikan dipelajari ya, dibanding dengan kesibukannya susah untuk bisa yakin ke Allah, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Yang ketiga lingkungan biasanya. Kalau teman-temannya ya bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, tapi bergaul dengan pandai besi bau bakaran, itu kan ilustrasi dari Rasulullah begitu. Jadi kalau kita punya kawan-kawan yang hibunya duniawi saja ya, pokoknya malah begitulah, casing aja yang dibahasnya, yang dipikirkan, kita jadi ikut tercasingi lah ya, percasingan. Tapi kalau kita punya teman-teman yang betul-betul baik, nah itu akan mewarnai juga. Dan ada juga hal yang sangat penting yaitu kekuatan doa. Makanya doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau doa Qur'annya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa sangat penting ya supaya tidak dicabut nikmat iman ini ya. Sebentar. Rabbana la tuzigh qulubana ya.
Hehe, saya juga. Nah, ini surat doa ini adalah doa yang sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini menyimpang dari kepada kesesatan sesudah ba'da idh hadaitana. Sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Masya Allah. Begitu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Selanjutnya Mangga, itu surat ketiga ayat 8 ya. Insya Allah. Baik, terima kasih AA atas jawabannya. Mohon izin ada beberapa lagi pertanyaan. Ini cukup banyak respon dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan salah satu pertanyaan dari saudara kita. Apabila kita menginginkan sesuatu dengan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah belum mengabulkannya, apakah karena doa-doa kita kurang maksimal atau karena terhalang dengan dosa-dosa kita yang tanpa kita sadari? Demikian, mohon penjelasan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha tahu segala keperluan kita, maha tahu segala keinginan kita, maha tahu apapun yang kita tidak tahu, keperluan yang kita tidak tahu padahal kita perlukan, Allah tahu karena dialah yang menciptakan diri kita. Dan Allah janji akan mengabulkan doa. Nah, mengapa doa kita ada yang belum terkabul? Nah, salah satunya adalah penghalangnya tuh kalau ada yang haram-haram pada diri kita. Apakah harta haram, makanan haram, pakaian haram, yang haram itu menjadi hijab. Jadi kalau Allah sih sebetulnya masih memberi itu kepada kita tuh walaupun kita jarang doa. Ya kan? Kita lebih banyak diberi oleh Allah tanpa doa sebetulnya dibanding dengan yang kita minta. Nah, jarang juga kita syukuri, kita tidak minta kedip, tidak minta nafas, diberi semua. Tapi ya kita suka bete ketika keinginan kita belum terkabul. Padahal bisa jadi oleh Allah ditunda atau dijadikan penggugur dosa atau diberi dalam bentuk yang lain. Maka kita tidak usah ngotot dengan yang kita inginkan. Sebetulnya kita ngototnya itu ingin yang terbaik aja dari Allah. Betul? Karena yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Dalilnya, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka pada sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu segala-galanya dan engkau tidak tahu. Al-Baqarah 216. Sudah itu malah di penjara ya. Halo? Kenapa jadi pada mikir begini semua kelihatan ngangguk-ngangguk ya? Baik, boleh dilanjutkan AA dengan beberapa pertanyaan kembali. Ada pertanyaan dari saudara kita, ini pertanyaannya sederhana, simple, tapi cukup dalam. Bagaimana cara menikmati proses kehidupan sehingga melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu tidak terburu-buru? Kalau yang saya dapatkan ilmunya ya, hidup ini hanya ada 4 kejadian, Pak. Saya lihat ini mah kelihatannya angkatan muda-muda nih, tamat SMA masih muda ya. Nah, saya sudah cukup senior nih. Jadi sudah agak lama dalam hidup ini, tafakur itu benar seperti kata guru-guru saya, hanya ada 4 kejadian dalam hidup ini. 2 dari kita, 2 dari Allah. Kita berbuat baik, itu karena kita bukan setan ya, kita insya Allah kita berbuat baik. Tapi tidak bisa menikmati kebaikan kita
Bahkan kita bisa gelisah, kita bisa kecewa, dan kita bersikap hina padahal kita berbuat baik. Sebabnya adalah kita nggak pakai kuncinya. Kuncinya itu bernama ikhlas. Nah, pertanyaannya, sudah tahukah tentang ikhlas? Nah, tahu, sudah paham tentang ikhlas? Nah, mulai diam, ya kan? Karena tahu ikhlas belum tentu paham ikhlas. Seperti tahu kuda, tahu, paham kuda, belum tentu paham, ya. Nah, apakah bisa berkuda? Itu beda lagi hukumnya. Jadi tahu ikhlas tuh masih jauh ke ikhlas tuh, ya. Harus belajar, paham bagaimana ikhlas. Sudah itu riyadhah, latihan terus, latihan tiap hari menjadi orang ikhlas. Karena kebahagiaan itu bukan pada berbuat baiknya. Kebahagiaan itu pada ikhlasnya dalam berbuat baik. 2, jadi kalau ibu bapak berbuat baik kemudian kecewa, sakit hati, berarti maaf aja kurang ikhlas. Oh, saya ikhlas loh, Nah, itu ciri-cirinya ya. Orang yang kurang ikhlasnya suka ngaku ikhlas ya. Katanya lihat surat Al-Ikhlas, nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Yang kedua adalah kita pasti berbuat salah. Jangan tersinggung ya kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajahnya ini punten ya. Ini wajah-wajah punya dosa, ya kan? Betul? Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nah, nggak ada juga. Acungkan tangan yang dosanya sedang-sedang. Ada yang berani ngacung? Jujur lah ya, acungkan tangan yang merasa banyak dosa, acung. Wah, pada ngacung. Kok itu ada yang nggak ngacung? Ya karena saya banyak sekali dosa saya. Jadi kita ini benar-benar oleh Allah tuh ditutupin dosa kita. Makanya mumpung ditutup, tobat. Kita pasti berbuat salah dan kuncinya adalah segera tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kegembiraan Allah yang luar biasa tuh adalah melihat orang bertobat, hadirin. Ada orang taat tidak pernah tobat. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi selalu tobat. Jauh lebih mulia yang selalu tobat. Hati-hati nih yang jarang keluar air mata tobat disebutnya wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak mau tobat itu orang yang zolim. Surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Yang ketiga adalah kita ini selalu akan dapat nikmat setiap saat. Tetapi ya nikmat yang Allah beri juga nggak bisa membuat kita bahagia kecuali dengan syukur. Jadi kalau kita menderita pasti judulnya kurang syukur. Oh gimana nih, aduh situasi ekonomi begini. Itu fokusnya kepada nikmat yang ada, jangan mikirin yang enggak. Saya harusnya untungnya nih, bulan ini harusnya untungnya 5 miliar. Sekarang cuma 1 miliar. Waduh disebut cuma lagi itu. Emang udah rezekinya memang segitu sekarang. Saya penghasilan habis. Jadi sekarang saya makan tabungan. Itu namanya mantap. Makan tabungan. Itu juga sudah disiapkan oleh Allah. Emang tabungan siapa yang nitipkan? Allah juga. Tapi tabungan saya habis, sekarang saya jual-jual. Namanya manset ya. Makan aset. Sama itu juga Allah yang ngatur ya. Siapa yang nitipin aset ke kita? Nggak usah berat. Jangan rewel. Syukuri aja masih ada yang dijual. Ya kan? Halo? Pokoknya kalau kita menderita pasti salah fokus. Harusnya fokus kepada karunia Allah. Kita bisa syukur. Dan yang terakhir adalah kita pasti dalam hidup ini walanabduwannakum bisyai. Al-Baqarah 155 ya. Kita ini pasti akan ditimpakan oleh Allah bisyai minal khauf, sedikit saja. Ya, kayak wabah ini juga kayaknya hebat tapi sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Benar? Semua kepahitan itu kecil-kecil aja dibanding dengan nikmat yang Allah beri. Tapi ujian yang sedikit juga ini bisa membuka sesuatu yang besar. Kalau punya kunci keempat yaitu sabar. Sabar itu artinya menahan diri.
Udahlah, pegang 4 kunci itu. Kalau berbuat sing ikhlas, kalau salah segera tobat, setiap saat harus bisa syukur terhadap apapun yang Allah berikan. Dan kalau waktunya diuji, sabar, jalanin ya. HHN, hadapi, hayati, nikmati, ngalir aja, show must go on. Tahu apa artinya hadirin? Ah, dilarang merokok. Pokoknya ngalir hidup malah ya. Baik, Udah banyak kan kita jalanin hal yang serem tapi sesudah dilewatin biasa. baik. Silakan. Dilanjutkan kembali. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ada beberapa pertanyaan lagi dari saudara-saudara kita. Saya coba bacakan sebentar. Ini sepertinya ada kaitannya dengan keutamaan muhasabah. Ada pertanyaan, ada amalan zikir apa yang baik untuk dilakukan dan apakah harus dengan metode tertentu untuk mengamalkan suatu zikir? Demikian. Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia dengan sangat beragam. Dan persoalan kita juga beragam sekali dan unik. Tiap orang tuh punya coupling takdir masing-masing. Tiap orang itu tiap waktu punya episode, walaupun dari UI-nya lulusannya seangkatan, pasti beda-beda nanti garisnya, ya kan? Jangankan sekampus, jangankan seangkatan. Seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Makanya kita tidak usah ngebanding-banding satu sama lain karena memang couplingnya beda-beda ya. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Saya jadi ngadak-ngadak lupa. Maaf ini, pas baca ada pertanyaan tulisan ini. Halo? Tuh, ikut lupa ya. Terkait dengan amalan zikir. Oh iya. Apakah ada metode tertentu? Jadi zikir itu ada 4. Ada zikir bil lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau baca Quran, atau ya doa-doa itu juga zikir bil lisan. Ada zikir bil arkan, dengan tubuh kita sholat. Itu pokoknya ketaatan kepada Allah menggunakan lahiriah juga, itu merupakan zikrullah. Ada juga zikir dengan akal pikiran, tafakur aja ya. Allah menciptakan cecak, cecak tidak punya sayap, makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap. Loh, gimana ini? Makanannya terbang, yang mau makan tidak bisa terbang. Dilihat, oh ternyata nyamuk ngedeketin cecak. Cecak memang bergerak, tetapi ya ala kadarnya. Oh, berarti rezeki itu lebih hebat mengejar kita daripada kita ngejar rezeki. Tafakur lagi bagaimana janin di rahim. Oh iya, waktu janin kita belum bisa doa, belum bisa mikir, belum bisa ikhtiar, tapi ternyata rezeki udah ada. Dan sesuai lagi dengan keperluan kita karena belum punya gigi, belum punya infrastruktur, lewat plasenta. Oh begitu, lahir ke dunia, kita belum bisa kerja, oh rezeki ada air susu ibu yang langsung jadi otot, jadi daging, jadi gigi. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu, oh sapi mengeluarkan, ya. Nah, akhirnya sampai, begitulah tafakur. Lalu kita lihat di meja makan kita, wah ini di meja makan ada rezeki. Garamnya dari mana? Dari Madura, ikannya dari Jatiluhur, kemudian sambal ini dari kebun yang mana, cabenya dari mana, terasinya dari samudra mana. Wah, sekarang ngumpul di piring. Masya Allah. Nah, itu namanya zikir tafakur. Dengan begini kita bisa, oh yakinlah Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Ada juga zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati itu Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi, Allah mendengarkan apapun yang terucap, Allah yang menutupi aib, kalau Allah membuka akan terbuka, kalau Allah menutup akan tertutup. Apa yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi, apa yang tidak Allah berikan tidak akan bisa membuka. Nah, itu keyakinan di hati. Nah, ini kalau 4-4-nya bisa jalan, itu nikmat. Ya. Nih lihat ya,
lihat lukisan kucing. Misal ada atau lukisan pemandangan atau lukisan kucing lah. Kita sering memuji, aduh ini mirip sekali ya, mirip sekali kepala kucing ini. Dipuji yang melukisnya. Tapi lihat kucing asli, enggak tuh, enggak muji Allah tuh. Lihat boneka, dipuji. Boneka sekarang emang modern ya. Insinyur yang merancang boneka ini canggih. Robot-robotan ini canggih. Dipuji tuh insinyurnya. Lihat anak yang lagi mainin boneka, enggak tuh. Enggak ingat ini anak ciptaan Allah. Nah itulah hijab namanya ya. Orang yang terhalang dari Allah. Nah kita coba tembus dengan zikrullah. Bagusnya kalau banyak penghalang zikirnya selain la ilaha illallah adalah istighfar. Karena yang menghalangi segala-gala karunia itu adalah dosa kita. Rasulullah tanpa dosa 100 kali. Nah kita yang bergelimang dosa berapa kali? Paling 3 kali, itu juga lagi jengkel, ya kan? Astagfirullahaladzim. Bukan begitu ya. Silakan saja cari yang paling pas ya. Masya Allah, terima kasih. Sebelum kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, mohon ada satu pertanyaan untuk AA bisa respon. Gimana kalau banyak taubat tetapi khilaf terus berbuat kesalahan kembali atau mengulangi kesalahan yang sama? Taubat itu artinya kan kembali. Kalau kita sudah tobat, sudah minta ampun, tapi kan setan terus-menerus menipu, menggelincirkan kita. Kalau kita sudah tobat, kemudian kita tergelincir lagi, ya tobat lagi saja. Terus saja begitu. Makanya makin banyak itu makin luar biasa. Waman aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan memberikan kelapangan di hatinya dari galau, gelisah, resah. Pokoknya kalau hatinya istighfar aja yang banyak. Nanti rasakan ya. Jadi tenang sendiri. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar aneh tapi nyata akan ada jalan aneh apa aja. Tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang ya pekerjaan, banyak istighfar itu nanti ada aja jalannya tuh. Entah bagaimana, ada aja. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki, pertolongan yang tidak diduga-duga. Unpredictable katanya gitulah. Jadinya udah enak istighfar. Gini ya, kalau istighfar kan kita udah tahu tuh dosa yang kita lakukan. Jadi zikir yang paling membuat ada rasanya tuh adalah yang pertama, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah itu kita bisa membayangkan diberi nikmat mata, alhamdulillah, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat nafas, alhamdulillah, nikmat punya keluarga, alhamdulillah, nikmat banyak nikmat yang setiap saat dan itu nyata. Dan itu pikiran kita, imajinasi kita bisa real dan kita bersyukur atas pemberian itu. Jadi alhamdulillah itu bisa ada rasanya. Yang kedua istighfar. Karena dosa itu juga nyata, kita tahu kita udah melakukannya ya. Jadi astagfirullah, ya Allah, saya sudah nyakitin orang tua, astagfirullah. Tadi saya berkata ketus, astagfirullah. Tadi saya nyakitin pembantu, aduh, astagfirullah. Itu ada. Nah, zikir yang ada tenaganya selain zikir-zikir yang lain, Masya Allah. Begitulah. Ya, maaf. Baik, alhamdulillah. Jazakallah. Sudah 1 jam hampir ya. Jazakallah khairan katsira. Ya, saya tidak akan menyimpulkan kembali, tapi sudah banyak catatannya. Insya Allah kita bisa record juga. Dan ada juga tadi satu statement, mudah-mudahan kalau dengerin kajian AA mah sejuk, tapi udahannya suka lupa lagi AA gitu. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu dan kita bisa mencatat ini dan berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Mohon izin untuk sebelum ditutup nih baca tuh
Kalau dengerin kajian Mas sejuk, tapi udahannya suka lupa lagi. Oh, caranya sederhana, dengerin lagi. Karena hafal itu karena rajin mendengarkannya, ya kan? Jadi kalau lupa lagi, pantas udah dengernya cuma setahun sekali, sebulan. Harus lebih sering lagi. Bukan dari maksudnya dari yang lain juga. Yang kedua, jadi ilmu itu akan nambah lagi tuh kekuatannya kalau diamalkan. Jadi kalau hanya senang dengerin aja ya kurang tendangannya. Harus jadi program. Saya akan mengamalkan. Ya ambil aja cuplikan yang mana gitu, tes dilakukan. Allah melihat nih, ini hambanya dikasih ilmu. Lalu dia berusaha mengamalkannya. Nah ini akan buah nantinya. Satu, imannya jadi kuat. Kemudian juga ilmunya ditambah lagi nanti. Setiap kita mengamalkan ilmu itu, Allah akan mewariskan ilmu lain yang tidak diketahui. Makanya kalau sudah dengar ke majelis taklim, harus ada target untuk mengamalkannya. Mungkin tidak bisa semuanya sekaligus ya, tapi ambillah beberapa persennya kita targetkan untuk coba diamalkan. Nah itu nanti dampaknya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Mohon izin untuk bisa membacakan doa. Baik. Bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam langit, berikut segala yang ada. Wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan bagi kami ya Allah hikmah di balik semua kejadian yang ditetapkan untuk kami. Dan tolonglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib kami ya Rabb, senista apapun yang kami tutup-tutupi. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu, bapak. Ampuni keburukan kami kepada guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ampuni ya Allah kezoliman kami kepada hamba-hamba-Mu, keluarga, sanak saudara, kaum duafa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami sisa umur yang selalu merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya doa Engkau ijabah, nikmatnya rizki yang halal barokah, dan nikmat bersedekah. Lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizoh yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang Kau lindungi dari wabah, dari bala, fitnah, wal musibah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Karuniakan kepada kami istiqomah, ya Allah. Rabbana, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Mohon izin boleh satu lagi. Pengumuman. Dari A dulu pengumuman. Baik. Teman-teman kalau tertarik dengan bab adab dan akhlak nih, baru beberapa bulan ini belajar bikin vlog, namanya Agim Daily Vlog. Silakan ya. Di sana ada adab dan akhlak. Belum banyak sih.
mudah-mudahan Masya Allah. manfaat ya. Baik, Mohon. mohon izin, Assalamualaikum ada satu yang mau disampaikan. Berkenan Oh, iya. untuk secara simbolis kami ada plakat terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Gunawan sebagai Ketua Panitia. Dipersilakan secara simbolis disampaikan. Ya. Gimana nerimanya? Jadi Geser. jadi Terima kasih seperti film kartun. Bagus, alhamdulillah. jazakallah khairan AA atas tausiahnya dari kami panitia. Insya Allah ini menjadi pencerahan buat kami semua dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan tentunya seperti tadi yang ditausiahkan oleh AA. Jazakallah, semoga Allah merahmati dan memberkahi forum kita. Amin, amin, amin. Mohon izin untuk foto bersama dalam satu frame kita semua, para peserta dan AA. Mohon untuk peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk kita bisa sebagai recording kita bersama. Baik. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih AA atas kehadirannya. Jazakallah khairan katsira atas nasihat dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa hadir kembali bersama AA untuk mengkaji keilmuan yang lain. Terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang barangkali mungkin belum bisa disampaikan karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah kita akan di lain waktu kita akan manfaatkan dan kita bisa optimalkan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa kembali. Kita tutup sama-sama dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.